warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Apriliani Bibitan dari kelas akuntansi B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang obligasi. Yang pertama, definisi obligasi. Obligasi merupakan suatu surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang terjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga yang terkait. Menurut Franci Fabosi, secara umum, harga sebuah obligasi dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan C per 1 tambah R tambah C per 1 tambah R pangkat 2 tambah C per 1 tambah R pangkat 3 titik tambah C per 1 tambah R pangkat N tambah M per 1 tambah R pangkat N, atau P sama dengan sigma N, T sama dengan 1, C per 1 tambah R pangkat T tambah M per 1 tambah R pangkat N, mana P adalah harga, N adalah periode dari nomor, C adalah kupon pembayaran setengah tahunan, R adalah periode suku bunga, M adalah nilai jatuh tempo, dan T adalah periode waktu ketika pembayaran diterima. Pihak yang berhak menerbitkan obligasi diterbitkan oleh pihak-pihak yang memiliki legalitas dari segi hukum, karena ini menyangkut dengan pertanggungjawaban di kemudian hari, seperti persoalan ketidakmampuan menyelesaikan dan sebagainya. Ada beberapa pihak yang menerbitkan obligasi, yaitu perusahaan, pemerintah negara bagian atau di Indonesia sering dijelaskan dengan Pemda. Kemudian ada pemerintah asing dan perusahaan asing. Alasan bagi sebuah perusahaan menerbitkan obligasi. Pada saat sebuah perusahaan menerbitkan obligasi, ada beberapa alasan yang mendasari atau keuntungan yang akan diperoleh, yaitu yang pertama, penetapan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. Yang kedua, biaya dalam penerbitan atau mencetak obligasi adalah lebih murah dibandingkan dengan menerbitkan saham, karena menerbitkan saham hitungannya adalah per lot dan satu lot adalah 500 lembar. Kemudian yang ketiga, pada saat obligasi dilakukan dan dijual ke publik, maka jika terjadi kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegang obligasi menjadi pemegang saham yang biasa dikenal dengan obligasi konversi atau beda jenis dan karakteristik obligasi. Alasan membeli obligasi. Pada saat seseorang ingin membeli obligasi, ada beberapa alasan yang mendasarinya, yaitu yang pertama, memiliki obligasi jauh dari risiko, karena tingkat suatu bunganya tetap atau tidak berubah. Yang kedua, obligasi diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah. Yang ketiga, seorang investor yang membeli obligasi dapat mempertahankan obligasi yang dimilikinya hingga jatuh tempo tiba dan selanjutnya mengambil atau memperoleh pendapatan tersebut untuk investasikan kembali. Yang keempat, jika pemegang obligasi merasa terdesak atau kewajiban untuk membayar hutang karena faktor tagihan dari pihak lain, maka ia dapat meminjamkan obligasinya tersebut sebagai jaminan hingga hutang tersebut dilunaskan. Yang kelima, kemampuan sebuah institusi dalam membeli berbagai jenis obligasi yang berasal dari berbagai perusahaan, negara, dan pemerintah negara
sebagian akan memberi pengaruh kepada penilaian publik terhadap kapasitas finansial perubahan yang dianggap kuat, atau dengan kata lain, perusahaan akan naik. Peringkat obligasi. Obligasi yang dijual ke publik atau perspektif para pembeli melihatnya berdasarkan peringkat atau rating. Peringkat tersebut menggambarkan kredibel dan prospek layaknya obligasi tersebut dibeli untuk dijadikan sebagai salah satu current asset perusahaan. Beberapa lembaga pemeringkat atau rating agency yang ada di dunia, misalnya Moody Investor Service, Standard & Poor's Corporation, Duff & Phelps, Fitch Investor Service, dan lain-lain. Sedangkan lembaga pemeringkat atau rating agency yang ada di Indonesia seperti PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo, PT Kesnik, dan lain-lain. Peringkat obligasi dan artinya dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Commercial paper. Obligasi adalah termasuk dalam kategori commercial paper. Commercial paper memiliki beberapa ketentuan, yaitu tercantumnya nilai nominal, adanya waktu atau deadline, kapan harus dibayar, dan menjelaskan nama penerbit. Nilai uang yang tercantum pada commercial paper jauh melebihi nilai uang jenis instrumen pasar uang lainnya, kecuali treasury bill, dan sebagian besar diterbitkan oleh lembaga keuangan seperti perusahaan holding bank atau bank holding companies dan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam penjualan dan keuangan pribadi, asuransi, dan leasing. Bila kita memposisikan obligasi masuk dalam kategori commercial paper, maka artinya obligasi tersebut diterbitkan dengan alasan-alasan yang jelas dan kuat. Ada 6 bentuk risiko kepemilikan surat berharga, yaitu yang pertama risiko keuangan, yang kedua risiko tingkat bunga, yang ketiga risiko daya beli, yang keempat likuiditas dan risiko pasar, yang kelima risiko pengenaan pajak, dan yang keenam risiko biaya. Jenis obligasi berdasarkan penerbitan. Jika melihat dari segi penerbitan, maka jenis obligasi tersebut ada 4, yaitu yang pertama treasury bond. Treasury bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral suatu negara. Yang kedua corporate bond. Corporate bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi ini mengandung berbagai macam permasalahan seperti risiko yang harus ditanggung oleh pihak pemegang obligasi jika ternyata perusahaan tersebut mengalami risk default atau risiko gagal bayar dengan sebab-sebab tertentu. Yang ketiga ada municipal bond. Municipal bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian, dan biasanya pemegang obligasi ini disebabkan dari pajak. Yang keempat ada foreign bond. Foreign bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara asing, dan salah satu risikonya adalah risiko dalam bentuk foreign currency atau mata uang asing. Suku bunga dan jangka waktu obligasi. Suku bunga dan jangka waktu obligasi memiliki keterkaitan dalam memberikan ketetapan. Untuk ini, ada 2 bentuk keputusan yang biasa berlaku atau diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan, yaitu obligasi dengan jangka waktu pendek atau short term, memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada obligasi yang jangka panjang. Contohnya pada tanggal 26 Februari 2009, misalnya pemerintah menerbitkan obligasi dengan tenor 5 dan 10 tahun. Untuk tenor 5 tahun telah diserap pasar senilai $1 miliar AS,
dengan yield atau bunga 10,5%. Sedangkan untuk tenor 10 tahun diserap pasar 2 miliar dolar AS dengan yield lebih tinggi 11,75%. Untuk lebih jelasnya kita dapat lihat pada gambar di bawah ini. Untuk memahami secara lebih dalam, ada 3 alasan mengapa suku bunga obligasi dengan tenor 5 hingga 10 tahun berbeda suku bunganya, yaitu yang pertama, obligasi adalah surat utang. Dalam konsep utang, semakin lama jangka waktunya, semakin tinggi suku bunga yang biasanya ditetapkan. Yang kedua, konsep timeline atau garis waktu yang terus bergerak ke depan, yaitu melihat pada penggunaan uang semakin cepat digunakan, semakin baik, karena semakin cepat bisa di-turnoverkan. Yang ketiga, konsep inflasi, bahwa inflasi itu sifatnya struktural dan terus naik dan dari waktu ke waktu, sementara inflasi adalah menurunnya nilai uang dan naiknya harga barang. Maka artinya nilai mata uang semakin lama semakin terjadi penurunan. Obligasi yang dijual tanpa ada batas waktu. Jika pergerakan obligasi terjadi dalam gerakan yang stabil atau dengan kata lain tumbuh dengan tanpa ada kendala dan permasalahan serta obligasi tersebut diperjualbelikan tidak memiliki batas waktu, maka kita dapat menulis dengan formula seperti di bawah ini. OTB sama dengan G per 1 tambah R pangkat 1 tambah G per 1 tambah R pangkat 2 tambah G per 1 tambah R pangkat 3 tambah G per 1 tambah R pangkat 4 tambah G per 1 tambah R pangkat 5 dan seterusnya, di mana OTB adalah obligasi tanpa batas waktu, G-nya adalah nilai obligasi, R-nya adalah tingkat keuntungan yang diharapkan dengan menetapkan suku bunga yang ditentukan. Tingkat bunga obligasi. Berbeda-bedanya tingkat bunga obligasi sangat tergantung pada 2 hal, yaitu yang pertama waktu jatuh temponya suatu obligasi atau suatu obligasi yang mempunyai waktu jatuh tempo yang berbeda akan mempunyai kepekaan yield obligasi yang berbeda pula. Yang kedua, premi risiko obligasi atau premi risiko terkait dengan premi yang diminta oleh peminjam sebagai kompensasi atas risiko obligasi yang ditanggungnya. Spot interest rate. Spot interest rate merupakan tingkat bunga dari obligasi yang hanya mempunyai satu arus kas bagi pembeli obligasi tersebut. Obligasi dengan satu arus kas seperti ini disebut juga dengan zero coupon bond dan poor discount bond. Nominal yield dan current yield. Yield merupakan hasil yang diperoleh dari menginvestasikan sejumlah dana pada suatu obligasi. Nominal yield merupakan tingkat bunga atau kupon dari suatu obligasi. Contoh, PT Hayam Muluk Kasam menerbitkan obligasi tingkat suku bunga adalah 12,5% per tahun. Maka artinya nominal yield obligasi tersebut adalah 12,5%. Current yield adalah rasio tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar dari obligasi. Adapun rumus untuk menghitung current yield adalah CY sama dengan CI per PM. CY adalah current yield dari obligasi tersebut. CY adalah coupon interest atau kewajiban membayar kupon obligasi pada tahun itu. PM adalah market price of bond atau harga pasar dari obligasi. Contoh soal yang pertama, diketahui PT Mahesa Dewa melakukan pembayaran obligasi per tahunnya adalah 45 juta.
dan harga yang ditetapkan adalah 385 juta. Maka selanjutnya kita dapat menghitung current yield-nya adalah NBP sama dengan 45 juta per 385 juta sama dengan 0,1169 sama dengan 11,69%. Maka kita memperoleh current yield-nya adalah sebesar 11,69%. Contoh soal yang kedua, informasi diperoleh bahwa manajer keuangan PT Ringkaka Budi pembayaran obligasi per tahunnya adalah 133 juta. Adapun harga yang ditetapkan sebesar 450 juta. Maka selanjutnya kita dapat menghitung current yield-nya sebagai berikut. NBP sama dengan 133 juta per 450 juta sama dengan 0,30 atau sama dengan 30%. Maka hasil current yield-nya adalah 0,30 atau 30%. Yield to maturity. Yield to maturity atau YTM adalah keuntungan yang diperoleh oleh seorang investor dalam membeli commercial paper, yaitu obligasi pada harga pasar saat ini dan selanjutnya menahan obligasi tersebut hingga waktu deadline atau jatuh tempo tiba. Adapun rumus untuk menghitung yield to maturity adalah P sama dengan C1 per 1 tambah Y pangkat 1 tambah C2 per 1 tambah Y pangkat 2 tambah C3 per 1 tambah Y pangkat 3 tambah Cn per 1 tambah Y pangkat N tambah T1 per 1 tambah Y pangkat N, dimana P adalah harga obligasi saat ini, C adalah pembayaran kupon untuk setiap tahunnya, Y adalah yield to maturity, Tn adalah nilai jatuh tempo. Di beberapa buku teks manajemen keuangan lainnya, yield to maturity dihitung dengan menggunakan formula yang berbeda, seperti yang terdapat dan dikemukakan oleh Bambang Rianto dalam bukunya Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, yaitu sebagai berikut: C tambah F kurang P per N per P tambah F per 2, dimana C sama dengan bunga tahunan dalam rupiah, F sama dengan harga nominal dari obligasi atau jumlah yang akan diterima pada akhir umurnya, P adalah harga pasar, N adalah umur obligasi. Pada contoh soal yang pertama, berdasarkan analisis yang dilakukan, maka diketahui bahwa umur obligasi PT Aulia Pertama adalah 10 tahun, di mana bernilai nominal sebesar 5 miliar rupiah dan harga pasar yang berlaku adalah 4,5 miliar rupiah, dan membayar bunga obligasi adalah sebesar 5% setiap tahunnya. Maka berdasarkan data tersebut, kita dapat menghitung besarnya rate of return dari obligasi tersebut apabila dipertahankan sampai hari jatuh temponya. Dari soal tersebut kita bisa memasukkannya ke dalam rumus, kemudian akan mendapatkan hasil 0,063158 atau 6,3158%. Pada contoh soal yang kedua, seorang manajer pada PT Sertika Mulia melakukan analisis terhadap sebuah obligasi dan diketahui umur dari obligasi tersebut adalah 15 tahun dengan nilai nominalnya 25 miliar rupiah dan harga pasar yang berlaku adalah 24 miliar 500 juta. Bunga obligasi yang dibayarkan sebesar 5,5% setiap tahunnya. Dari data tersebut, maka hitunglah besarnya
rate of return dari obligasi tersebut apabila dipertahankan sampai pada hari jatuh tempohnya. Dari soal tersebut kita bisa memasukkannya ke dalam rumus, kemudian akan mendapatkan hasil 0,05690 atau 5,690%.